Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau share pengalaman tentang akun BCA aku yang keblokir passwordnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, di video kali ini tuh aku pengen share pengalaman aku tentang tentang M-Banking aku yang bermasalah. Jadi, selama aku di Jepang ini, aku tuh kayaknya nggak pernah ngebuka aplikasi My BCA aku. Jadi, aku tuh kayak yang lupa. Jadi, akhirnya aku tuh udah nyobain beberapa kali sampai sampai akhirnya password aku tuh keblokir gitu, karena emang udah lebih dari 4 kali deh seingat buat masukin passwordnya, tapi ternyata salah lagi, dan akhirnya di situ aku mutusin buat ini kan, di aplikasi My BCA-nya itu di situ ada permintaan password, reset password gitu. Nah, di situ kita tuh harus telepon, tapi ternyata di sini yang aku juga baru tahu karena baru ngalamin juga ya. Jadi ngubunginnya itu harus lewat aplikasi Halo BCA. Jadi aplikasi Halo BCA sama My BCA tuh beda ya. Jadi kayak yang ya beda gitu. Nah, awalnya aku tuh ngubungin call centernya itu pakai aplikasi My BCA, tapi di situ aku tuh nyoba beberapa kali tapi nggak pernah terjawab gitu. Jadi kayak semacam aku udah nelpon nih, tapi kayak yang ditolak terus gitu. Nah, aku pikir kayak apa ini karena aku lagi ada di luar negeri gitu ya, jadi dia tuh nggak mau respon gitu. Nah, terus akhirnya aku coba browsing masih nggak nemu juga. Jadi kayak aku tuh masih berpikiran kalau nomor call centernya itu yang ada di aplikasi My BCA, tapi ternyata itu tuh harus lewat aplikasi Halo BCA. Jadi intinya aplikasi My BCA sama aplikasi Halo BCA itu beda ya, aplikasi yang berbeda gitu. Nah, akhirnya aku tuh nyoba konsultasi lewat WhatsApp resmi dari BCA-nya itu gitu. Nah, soalnya di situ di aplikasinya juga tuh ada kayak kalau misalkan ada masalah bisa hubungi di nomor WhatsApp itu. Nah, kebetulan aku pas waktu itu tuh langsung konsultasi lewat WA ya. Itu tuh beneran langsung ada responnya gitu. Nah, aku tuh di situ kayak biasalah ya, kayak yang nyebutin keluhan aku tuh apa gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian itu dibales sama CS-nya atau customer service-nya. Terus juga aku tuh diarahin buat ngubungin nomor call center-nya. Padahal nomor call center ini tuh kayak yang sama gitu, yang pas waktu awal aku yang awal aku hubungi gitu ya. Tapi di sini balik lagi aku tuh kayak yang miskomunikasi gitulah ya. Jadi kayak aku mikirnya nomornya tuh yang ada di My BCA, tapi ternyata kan aku di situ aku bilang kan kalau aku udah beberapa kali coba ngubungin lewat call center itu tapi nggak ada jawaban gitu. Tapi kata pihak dibales dari WA-nya itu kayak coba deh ini lagi, telepon lagi gitu kan, coba hubungin lagi gitu, tapi hubunginya lewat aplikasi ini ya, Halo BCA. Nah, dari situ aku tuh baru ngeh, oh iya ternyata yang kemarin itu aku ngubunginnya tuh lewat aplikasi My BCA-nya, jadi nggak lewat aplikasi Halo BCA. Nah, dari situ aku tuh install aplikasi Halo BCA, dan di situ emang kayak yang emang harus masukin inilah kayak data diri, tapi sebenarnya nggak perlu masukin juga nggak apa-apa. Jadi di situ aku cuma kayak di situ tuh kayak ada beberapa menu untuk kita tuh lagi ada masalah apa gitu, karena aku ada masalahnya di perbankan. Jadi aku tuh langsung
ngeklik menu yang di perbankan. Jadi aku langsung telepon di situ, itu tuh langsung terhubung, nggak lama itu langsung terhubung gitu. Nah di situ ya ini kayak yang aku nyeritain gitu kan, kalau misalkan password MyBCA aku tuh lupa gitu, aku pengen ngeriset ulang gitu kan. Nah terus dari situ kayak dari pihak sananya tuh kayak ngasih tahu lah ya, kalau mau ngereset password itu harus kayak gini-gini. Jadi di situ juga pihak BCA itu kayak ngasih panduannya lewat email. Jadi kayak awalnya tuh dia nanyain dulu nih kayak buat verifikasi data gitu. Ini nanyain biasanya kayak nama gadis ibu kandung, terus nama kita, tanggal lahir kita, kayak nyocokin data gitulah ya. Nah terus setelah itu mereka tuh tahu gitu kan, jadi masalahnya tuh kayak, oh ini ya passwordnya keblokir ya, kata dianya tuh kan. Nah di situ iya kataku tuh, karena aku udah beberapa kali masukin password tapi ternyata passwordnya tuh salah gitu. Nah terus di situ kan dia udah ngirimin ini kan, jadi dia tuh udah ngirimin panduannya lewat email, terus aku buka emailnya dan disitu kayak harus masukin ID BCA-nya. Awalnya password lama dulu, terus masukin password barunya gitu. Jadi kayak ganti password gitu kan. Nah, akhirnya selesai lah ya di situ. Ganti passwordnya tuh udah bisa. Pokoknya di situ tuh kayak ada panduannya, harus ada huruf gede, terus huruf kecil, terus ada kombinasi angka sama tanda gitulah ya. Secara otomatis kita tuh bakal ngirim SMS ke nomor BCA, terus di situ tuh kita bakal dapat balasan. Nah yang balasannya itu ada apakah ini benar, kayak Anda masuk ke akun ini gitu. Kalau misalkan benar, abaiin aja ya SMS ini gitu kan. Nah di situ tuh kita juga harus harus ada pulsanya, karena itu tuh kayak memerlukan pulsa gitulah. Nah akhirnya setelah itu udah selesai, terus langkah selanjutnya itu masukin PIN transaksi, dan ternyata PIN transaksi aku juga aku lupa gitu. Karena aku lupa, itu tuh aku udah bisa dibilang seingat aku tuh udah 3 kali percobaan tapi gagal terus. Pokoknya jadinya tuh kayak yang sekali percobaan kita tuh kayak ngirim SMS otomatis ke nomor BCA gitu ya. Nah itu kan jadi otomatis kayak merluin kayak pulsa yang lumayan gitu kan. Nah akhirnya dari situ karena aku udah 3 kali salah, takut salah lagi. Kalau salah lagi kan itu udah pasti bakal keblokir kan nomor PIN transaksinya itu. Makanya aku ngubungin lagi ke Halo BCA. Nah di situ juga alhamdulillahnya itu kayak cepet banget responnya, cepet banget diangkatnya. Aku udah kayak nyeritain gitu kan, kalau tadi aku udah ngubungin kayak call center ini, terus kalau untuk ganti passwordnya udah selesai, terus tinggal PIN transaksinya ternyata aku lupa. Nah sebelumnya juga aku tuh kayak verifikasi data lagi nih, kayak dari awal kayak gitu, kayak ditanyain nama ibu kandung, terus juga ditanyain tanggal lahir, tempat lahir, kayak gitulah ya, untuk kayak nyari datanya kita gitu. Nah ternyata di situ kan aku kan udah ngasih tahu kan permasalahan aku tuh, kalau aku tuh lupa PIN transaksinya, tapi ternyata setelah dicek dari pihak BCA-nya itu PIN transaksi aku tuh masih aktif gitu. Jadi aku tuh harus ingat-ingat lagi. Nah setelah udah beberapa kali dicoba, nah itu posisinya aku masih masih ngubungin Halo BCA-nya gitu, masih tersambung lah. Nah terus aku tuh udah nyoba sekali lagi, dan di situ tuh yang tadinya awalnya loadingnya cepet, terus kayak ngasih tahu kalau misalkan PIN transaksi aku tuh salah. Nah terus inilah ya, di yang terakhir itu aku nyoba masukin PIN lagi, yang aku tuh udah inget-inget
kayaknya ini gitu kan. Nah itu tuh loadingnya lumayan lama, tapi setelah kayak masukin pin transaksi itu tuh ya sama, kita tuh kayak yang ngirim SMS otomatis gitu. Nah karena kebetulan pulsa aku tuh habis, jadi nggak ada balasan gitu. Akhirnya ya udah kan kayak yang gagal gitu. Tapi pas ditanyain ke pihak BCA-nya, ternyata pin aku tuh masih aktif gitu, masih masih aktif gitu kan. Jadi permasalahan aku tuh di sini ya aku tuh harus ngisi pulsa dulu gitu. Nah akhirnya aku ngisi pulsa, terus alhamdulillahnya aku masukin pin yang terakhir itu yang aku pikir benar, dan ternyata emang benar. Nah setelah aku udah masukin pin yang benar, terus ini ya kayak yang otomatis ngirim SMS lagi ke BCA, dan disitu tuh alhamdulillahnya nggak lama tuh udah bisa masuk ke aplikasi My BCA aku. Nah dari situ aku bisa ngambil kesimpulan ya, kalau misalkan kalau misalkan ada masalah sama m-banking kita, kalau untuk password itu kayak ibaratnya masih masih aman gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai pin transaksi kita tuh udah keblokir atau ya udah keblokir gitu, itu tuh yang bikin ribet. Apalagi kalau misalkan posisi kita tuh lagi ada di luar kayak di sini. Nah kayak di situasi aku ya, jadi aku tuh lagi kerja di luar, terus juga ada masalah sama m-banking aku. Untungnya aja ini tuh pin transaksi aku tuh masih aktif gitu. Coba kalau misalkan pin transaksi aku tuh udah nggak aktif atau keblokir, itu tuh aku harus harus ganti pinnya itu di ATM terdekat gitu. Sedangkan di sini aku nggak tahu kan BCA itu ATM-nya tuh di mana gitu. Otomatis bakal ribet banget gitu, karena posisinya aku tuh di luar. Mungkin kalau misalkan masih di Indonesia masih enak gitu ya, masih bisa nyari di cabang terdekat gitu. Kalau di sini kan aku nggak tahu gitu kan. Nah ini untung banget sih kalau misalkan pin transaksi kita tuh masih aktif, nggak keblokir. Jadi masalah aku tuh kayak cuman di passwordnya doang. Nah akhirnya ya bisa kebukalah aplikasi My BCA aku. Nah mungkin ini aja sih yang bisa aku sharing tentang pengalaman aku, tentang pengalaman keblokirnya password BCA aku. Jadi buat kalian yang ada masalah sama kayak aku passwordnya keblokir, itu tuh kalian tinggal harus ngubungin aja aplikasi, harus ngubungin BCA lewat Halo BCA. Itu bener-bener kayak ngebantu banget. Tapi kalau misalkan ini ya kayak buat password doang. Tapi kalau misalkan masalahnya sampai pin transaksinya keblokir juga, ya mau nggak mau harus ngurus lebih ribet lagi gitu. Karena kayak buat ngurusin itunya tuh nggak bisa diwakilin, atau nggak bisa pokoknya nggak bisa diwakilin atau dibikin surat kuasa kayak gitu. Jadi emang harus bener-bener kitanya sendiri yang ngurus, itu yang ribetnya ya. Nah mungkin ini aja sih untuk share pengalaman aku. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.